Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan demo praktikum mobile kelas H, yang dimana kita beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Ahmad Rizky Musyafa dengan NIM 049. Kemudian ada Raka Galisa Putra dengan NIM 015, dan ada Jita Dewi Mariska dengan NIM 303. Mungkin di sini kita langsung aja. Yang pertama-tama saya izin share screen. Udah terlihat kah? Udah. Ya, mungkin di sini di demo praktikum ada 2 poin. Yang pertama itu ada implementasi Firebase Authentication. Terus yang kedua ada implementasi Firebase Messaging. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai implementasi Firebase Authentication. Yang pertama ini, buatlah fitur registrasi dan login pada aplikasi Anda. Metode yang dipakai bisa pilih salah satu, bisa menggunakan email dan password atau menggunakan Google. Kemudian juga menambahkan fitur logout. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu yang pertama ini mengenai fitur registrasi dan login. Di sini kita memakai fitur email dan password. Sebenarnya ini sudah dijelaskan waktu pekan materi kemarin. Yang pertama, di sini kita bikin out controller. Ini sesuai yang ada di modul. Kemarin juga kita udah jelaskan. Kemudian ada file registrasi view. Ini buat view dari registrasi. Kemudian ini juga mungkin di sini saya akan langsung jalankan saja. Nah, fitur ini kan terhubung ke Firebase, yang dimana di Firebase untuk authentication ini, eh, karena kemarin udah banyak coba-coba, jadi ini udah banyak akun yang tersimpan. Mungkin di sini kita akan langsung coba aja registrasi dan loginnya kembali. Oh, ini karena tadi coba belum kelompok. Nah, ini udah kelompok. Yang pertama ini ya ini halaman buat registrasi. Mungkin kita akan coba bikin email, bikin akun satu lagi. Softnya default aja 1 2 3 4 5 6. Kita registrasi. Nah, di sini registrasinya udah sukses. Kita cek di Firebase-nya. Nah, udah masuk untuk demo1@mail.com. Kita coba kita coba login menggunakan email yang baru saja dibuat. Dan password 1 2 3 4 5 6. Kita login. Nah, sudah masuk. Terus mungkin kita akan coba juga login menggunakan email yang sudah ada. Yang ini, yang demo@gmail.com. Ini kita pilih dulu untuk apakah Anda sudah memiliki akun. Nah, biar kita langsung ke login aja tanpa perlu registrasi. Kita login menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya. gmail.com, passwordnya juga 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini juga bisa login. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya akan yang fitur logout akan dijelaskan
oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita kembali ke out controller. Oke. Di out controller ini kita buat function buat cek login status di situ di mana berguna untuk nges- berguna untuk inisialisasi loginnya ke preference biar nanti kalau misalnya kita udah login nih, terus kita close aplikasinya, terus kita buka lagi aplikasinya itu kita tidak perlu melakukan uh, login akun lagi. Terus langsung ke bawah ke login user. Nah, di login user ini ada try catch di mana kalau kita login menggunakan email dan password, nanti bakal di setting dimasukkan user tokennya ke preference-nya, lalu diubah kondisi loginnya menjadi true, di mana tadi kan kondisi login value-nya itu false. Lalu kita get of all name ke home, ini berguna untuk kalau kita udah berhasil login, kita akan berpindah ke back home dan menghapus navigasi-navigasi sebelumnya. Lalu ketika kita pengen, kan meskipun aplikasinya kita close, tapi waktu kita masuk lagi itu tetap ke login. Nah, itu kita buat juga logout di mana nanti bakal kondisi user tokennya di preference-nya itu di remove, lalu kondisi login value-nya itu dibikin false lagi, biar kembali lagi ke awal, nanti langsung ke seek out ke page register. Rutenya ini kita setting ke file main.dat. Coba ini cek file main. Nah, di sini kita setting untuk rutenya, di mana slash home itu ke my widget dan slash register itu ke register page. Itu juga kita panggil Firebase share preference-nya di await, get, pub, async, dan seterusnya yang ada di atas. Nah, itu. Coba dijalanin. Oke, jadi ini contohnya tadi sebenarnya tadi udah kita coba juga. Mungkin ini kita coba ulang. Jadi ini kan karena tadi kita udah login, terus misalkan kita stop running, kemudian kita coba run kembali dengan kondisi tadi sudah kita login sebelumnya. Di bak konsolnya juga terlihat bahwa ini bakal going turut ke home karena dalam keadaan kondisi dia sudah login sebelumnya. Jadi kita nggak perlu login lagi uh, untuk masuk ke aplikasinya. Terus kemudian uh, gimana caranya kalau kita buat ya ganti akun ataupun pengen registrasi ulang, maka ya kita tinggal langsung aja di sini karena tombol logoutnya kita kita setting di app bar. Jadi ini merupakan tombol logout. Jadi ketika kita uh, klik logout, maka dia akan kembali ke halaman registrasi. Dan jika sudah seperti ini, kalau kita run ulang aplikasinya, maka dia kembali akan ke halaman
registrasi karena ya akunnya sebelumnya sudah di logout. Oke, mungkin itu tadi penjelasan mengenai implementasi Firebase Authentication untuk registrasi dan juga fitur logout. Kemudian mungkin selanjutnya Firebase Messaging. Ini yang pertama ada buat handler untuk menangani notifikasi dan kemudian juga nanti kita akan praktek aplikasi ini bisa menerima notifikasi dalam keadaan foreground, background, dan juga terminal. Sebelumnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit sedikit menjelaskan tentang notification handler. Jadi untuk yang pertama di notification handler itu ada untuk menangani di bagian background, yaitu yang tersendiri. Jadi Firebase Messaging Background Handler ini gunanya untuk handlernya misal aplikasinya itu berjalan di background. Terus lanjut lagi ada Firebase Messaging Handler. Untuk Firebase Messaging Handler ini digunakan untuk menangkap Firebase-nya ketika kita akan melakukan messaging. Jadi berhubungan langsung dengan Firebase. Terus lanjut lagi untuk di bawah itu ada local notification, itu digunakan untuk menangkap notifikasi. Terus ada juga metode untuk apa tuh menangkap notifikasi. Jadi itu ada di init push notification ini. Terus nah di bawah itu ada print user granted permission. Ini itu kita digunakan untuk mendapatkan aksesnya dari pengguna. Terus yang di Firebase Messaging Get Token itu digunakan untuk mendapatkan token dari Firebase-nya. Terus lanjut lagi untuk yang Firebase Messaging Initial yang di ini Firebase Instance Get Initial Message. Nah, itu digunakan untuk ketika aplikasinya dimulai dari background. Terus ada juga Firebase on background. Ini untuk menangkap pesannya di background. Terus juga ada Firebase Messaging on Message Listen. Nah, ini digunakan ketika aplikasinya dijalankan, jadi kita masih tetap akan mendapatkan notifikasi. Terus ada juga Firebase Messaging on Message Opened Listen. Nah, ini digunakan ketika kita membuka notifikasi. Jadi nanti tetap akan mendapatkan notifikasi. Terus lanjut yang terakhir itu ada metode untuk apa mendapatkan notifikasi itu yang paling bawah sendiri. Jadi ini untuk yang itu ada beberapa keterangan, misalkan drawable untuk yang di Android atau apa, nanti kita bisa settingnya di situ. Mungkin bisa langsung dipraktekkan juga. Oke, mungkin di sini kita praktekkan. Mungkin yang pertama tadi mungkin kita jelaskan sesuai satu-satu dalam eh, yang ada di modul. Yang pertama dalam keadaan foreground. Oke, mungkin di sini saya pertama akan login dulu. Ya, ini kan kita sudah berada dalam aplikasi ini. Terus eh, kita akan mentes notifikasi kalau dalam aplikasinya berjalan. Ya, di sini di Firebase kita buka messaging. Dikarenakan tadi saya udah coba-coba juga, jadi eh, tadi sudah mendapatkan FCN tokennya. Mungkin di sini ini untuk title-nya, mungkin ini isi notifikasi. Oke, di sini saya sentes. Nah, untuk FCN tokennya eh, yang ada di laptop saya itu yang di atas ini. Oke, jadi kita tes. Oke, dia ada suara dan juga di sini terdapat notifikasi halo dan isi notifikasinya isi notifikasi. Terus kemudian yang kedua
itu ketika aplikasinya berjalan di background. Jadi ketika aplikasinya kita keluarkan seperti ini, apakah dia tetap akan menerima notifikasi? Kita tes lagi dengan kode FTM token yang sama. Oke, dia mendapatkan lagi aplikasinya. Di sini sudah ada dua aplikasi, yang ini tadi yang di dalam, kemudian yang kedua yang di luar. Nah, kemudian kita coba hapus aplikasinya, kita terminate. Nah, dan di VS Code-nya juga terlihat bahwa aplikasinya sudah tidak dalam keadaan run, dalam keadaan running. Kemudian kita tes lagi dengan FTM token yang sama. Oke, kita dapat lagi notifikasinya. Jadi untuk di modul untuk menerima notifikasi dari keadaan foreground, background, dan terminate juga sudah terpenuhi. Oke, mungkin itu aja presentasi demo kami untuk pemrograman mobile kelas H untuk modul 4. Mungkin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dan juga mewakili teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.